Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Latihan, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kita hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Negeri 2 Tugu, kepada anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, tak lupa juga kepada anak-anak pengurus OSIS yang telah menunaikan tugas sebagai petugas upacara, meskipun agak mendadak, tapi ini merupakan kegiatan yang sudah kalian laksanakan dengan baik-baiknya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak pengurus OSIS yang telah menjadi petugas upacara. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah SWT sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini bisa kita manfaatkan untuk terus dan berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Salam semoga tetap berlimpah kepada
baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat dia berkiamat. Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, hari ini kita melaksanakan peringatan hari lahirnya Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni yang ditentukan sebagai hari peringatan nasional tanggal 1 Juni. Dilihat dari sejarahnya anak-anak, 1 Juni itu merupakan waktu di mana saat itu Insinyur Soekarno yang masih belum menjadi presiden menyampaikan pidato tentang rumusan Pancasila yang kemudian kita kenal seperti saat ini. Jadi 1 Juni itu merupakan waktu di mana Insinyur Soekarno berpidato untuk menyampaikan rumusan dasar negara yang kemudian saat ini dikenal dengan Pancasila. Saat itu berpidato di hadapan PPKI yang saat ini mungkin kurang lebih sama dengan DPR waktu itu yang dibentuk oleh Jepang. Rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini tidak seperti yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juli. Karena apa? Ketika disampaikan oleh Insinyur Soekarno, masalah ketuhanan itu berada di posisi nomor 5 waktu itu. Kemudian di dalam sidang berikutnya, ketika dibentuk panitia 9, maka masalah ketuhanan ini berada di posisi nomor 1. Demikian seterusnya. Tetapi masih ada teks yang berbunyi menjalankan syariatnya bagi pemeluk-pemeluknya. Gitu. Ketika sidang menjelang tanggal 18 Agustus sebelum Undang-Undang Dasar ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara, maka terjadi perubahan di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Teks dari naskah proklamasi persis seperti yang kita punya sekarang ini. Jadi perubahan naskah proklamasi, naskah teks Pancasila itu yang pertama terjadi tahun 1 Juni 1945, kemudian diubah lagi ketika di Panitia 9 di Agam Jakarta, dan diubah lagi yang terakhir seperti yang kita miliki. Yang kita miliki itu merupakan hasil sidang PPKI terakhir sebelum Undang-Undang Dasar ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, 1 hari setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Berikutnya anak-anak, Pancasila itu bukanlah hanya sekedar teks yang mati, tetapi nilai-nilai luhur yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mengamalkan? Misalkan untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya bahwa kita mempunyai keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, yang kemudian kalau dalam bahasa kita dikenal dengan iman atau beriman kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengamalkan Pancasila dan di dalam hati kita ada iman, tentunya tidak cukup iman itu hanya sebagai satu ucapan. Tidak cukup hanya sebagai satu keyakinan. Tapi iman itu harus diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-imamru takriru bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal amalu bil arkan. Iman itu adalah pernyataan melalui lisan.
diyakini dalam hati dan diamalkan dalam perbuatan. Dengan menjalankan perintah agama, melaksanakan perintah agama, itu berarti kita sudah melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita patuh dan taat kepada Tuhan, kepada Allah, berarti kita otomatis sudah mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, anak-anak, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita itu merupakan makhluk Tuhan, di mana antara yang satu dengan yang lainnya harus saling menghargai, harus saling menghormati, dan harus bertoleransi. Menghargai dan menghormati antara satu yang lainnya, karena kita sama-sama makhluk Tuhan. Ya, kalau tidak makan pasti semuanya merasa lapar. Kalau tidak minum pasti semuanya merasa haus. Ketika kalian tidak mau dijiwit, maka jangan menjiwit orang lain. Kalau ingin mendapat perlakuan baik, harus berlaku baik kepada orang lain. Kalau ingin hidupnya tenang, maka jangan mengganggu orang lain. Itu artinya kita harus bisa tepo seliro, anak. Ya, harus bisa tepo seliro. Ada yang tahu arti tepo seliro? Tepo itu tepat, seliro atau saliro itu diri. Jadi kalian harus bisa menempatkan diri sebagai warga masyarakat, sebagai warga sekolah, sebagai warga siswa. Bagaimana prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak sebagai siswa, ketika diajar bentuk dari pengawalan Pancasila, dia harus mengikuti dengan baik dan tertib, tidak kelometan, tidak wiri-wiri, wirang-wiri. Itu berarti apa? Dia mengamalkan nilai Pancasila. Tepo seliro bisa menempatkan dirinya ketika menjadi siswa dan sedang diajar, maka bisa menempatkan diri. Kalau itu dilakukan, berarti kalian sudah mengamalkan sila yang kedua Pancasila. Berikutnya anak-anak, yang ketiga sila persatuan Indonesia. Kita dihadirkan di muka bumi ini tentu ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Apa bentuk perbedaannya? Ketika berangkat ke sekolah, mungkin kantong sakunya ada yang kosong. Mungkin juga kantong sakunya ada yang cukup. Dan mungkin juga kantong sakunya ada yang tebal. Bagaimana bentuk kita menyikapi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam persatuan anak-anak? Siapa yang memiliki kantong tebal, maka bisa berbagi dengan yang lainnya. Apa nilai luhur dari Pancasila yang kita praktekkan dalam kehidupan itu? Tentunya orang yang memberi itu akan merasa senang. Kemudian orang yang diberi itu juga merasa senang. Baik yang memberi maupun yang diberi itu akan merasa senang. Dengan adanya hubungan seperti ini anak-anak, antara kedua orang ini tentu ada nilai-nilai kebersamaan yang kemudian menjadi nilai-nilai kesatuan. Tidak mungkin kita akan memberi kalau tidak ada dalam satu hati antara satu dengan yang lainnya. Demikian yang lainnya anak-anak, yang merasa kuat harus bisa membantu yang lemah. Yang merasa bisa lebih dulu memahami
pelajaran harus bisa membantu dan menjelaskan bagi teman-temannya yang masih lambat di dalam memahami pelajaran. Nilai-nilai persatuan itu akan muncul dalam kehidupan kita ketika kita bisa mengamalkan dalam kehidupan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kuat membantu yang lemah dengan senang hati, yang lemah menerima bantuan juga dengan senang hati. Itu akan menimbulkan rasa kebersamaan, rasa persatuan antara yang satu dengan yang lain. Yang keempat, anak-anak, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam kehidupan kita ketika hidup bersama anak-anak, di dalam kelas itu misalkan ada 30 warga kelas, ada 30 siswa, maka yang ada di dalam pikiran itu akan ada 30 macam. Oleh karena itu, karena perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat dan sebagainya, ketika ada satu keinginan yang sama, ada satu program kegiatan yang dicanangkan oleh kelas, maka ini harus dimusyawarahkan anak-anak. Misalkan rencana pentas seni, ada yang menginginkan jaranan turun goyakso apa sendiri itu sudah beda. Ada yang menginginkan hadro, menginginkan yang banjari atau yang bukan. Ada yang menginginkan tari klasik atau tari modern dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu merupakan sesuatu yang wajar. Tetapi ketika dihadapkan pada satu keinginan dan kegiatan yang sama, maka harus dimusyawarahkan anak-anak. Harus dimusyawarahkan. Dan ketika musyawarahkan itu menjadi keputusan yang sama, keputusan satu, maka perbedaan itu harus hilang pada satu keputusan yang sama. Misalkan menampilkan tari klasik, maka yang ingin jaranan harus ikut merencanakan tari klasik. Yang ingin hadro juga harus mengikuti merencanakan tari klasik, karena sudah menjadi keputusan bersama. Itu merupakan nilai-nilai yang bisa kita amalkan, kita melaksanakan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir anak-anak, ada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam mengamalkan sila kelima ini anak-anak, tentunya terhadap yang satu dan yang lainnya, misalkan warga kelas, kita harus bisa bersikap adil. Seumpama di dalam satu kelas itu ada 30 siswa. Ketika ada 10 kue, maka satu kue dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Itu artinya kita harus bersikap adil antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ada yang menang-menangan dan tidak boleh ada yang dikalahkan. Itu berarti kita sudah melaksanakan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian anak-anak yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi saya ingatkan, Pancasila itu bukan hanya sekedar teks, tapi harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang mungkin sulit, tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, maka tidak terasa bahwa Pancasila itu sudah menyatu dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Saya kira demikian anak-anak yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan momentum peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2023 ini, kita menjadi warga masyarakat, warga sekolah, warga bangsa yang senantiasa bisa mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila yang telah
dilahirkan sejak tanggal 1 Juni 1940-nya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.